Tapi yang dikhawatirkan bahkan masalah itu sudah timbul Pak, karena data dari Kemenhub sudah hampir 1 juta orang curi start mudik. Sudah 900.000 orang yang sudah mudik dan yang sudah tersebar ke berbagai daerah. Apakah berarti ini memang keputusan melarang itu yang baru akan dikeluarkan melihat situasi, tapi faktanya sudah terjadi penyebaran orang di daerah Bapak? Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Memang bekerja di Jabodetabek, di sini sudah tidak ada pekerjaan, ya mereka pulang karena anak istrinya ada di kampung. Saya ingin ke Mbak Ii dulu. Mbak Ii di Kerawang dan memang memutuskan tidak pulang kampung ke Sumedang, padahal masih ada ibu. Tapi sebetulnya sangat berat karena ibu saat ini kondisinya sakit, begitu ya Mbak Ii? Betul, betul Mbak Nana. Dan saya memutuskan untuk lebih baik menyayangi dengan jalan ini. Walaupun rasanya pasti berat sekali kepikiran ibu di kampung ya Mbak? Iya betul Mbak Nana, karena ya istilahnya saya berada di zona merah dan resikonya sangat besar sekali. Ibu saya sudah kondisinya sangat, istilahnya kesehatannya sedang dipertaruhkan. Saya ingin pulang pun saya akan paksakan diri di sini untuk tidak kemana-mana dulu. Dan ibu paham, ibu mengerti bahwa Mbak Ii tidak bisa pulang kampung, tidak bisa mudik tahun ini Mbak? Ya, ibu saya yang menguatkan saya Mbak Nana, ibu saya yang membuat saya bisa bertahan di sini harus dengan senyuman yang ikhlas. Ibu saya selalu bilang, ini bukan lebaran terakhir, gak apa-apa, insya Allah kita akan bertemu di lebaran nanti, bahkan ini juga bukan momen-momen indah terakhir kita, kata ibu. Saya tadi ngobrol dengan Mbak Ii dan Mbak Ii bilang justru ibu yang bilang Mbak Ii jangan pulang dulu, walaupun ibu kangen, ibu rindu ya Bu? Iya. Saya kuatkan, semoga selamat di mana saja juga. Ya Allah, kuatkanlah semuanya ya Allah. Semoga COVID ini, wabah penyakit di Indonesia cepat hilang sama Allah. Dihilangkan, insya Allah kondusif lagi. Kita bisa berkumpul, mencengkerama di rumah. Ibu ridho ya Bu, ibu rela ya Bu, tidak lebaran sama-sama ya Bu? Ridho lillahi ta'ala insya Allah. Masih ada sejumlah pihak yang menganggap ini adalah konspirasi. COVID ini rekayasa. Ini saya kira sudah lampu merah lagi. Jadi cepat sekali ya Dea, saya tidak bisa membayangkan begitu bagaimana Dea dan keluarga cepat sekali, kemudian tiba-tiba sakit, isolasi, kemudian kakak meninggal, papa meninggal, kemudian mama meninggal. Betul-betul rasanya pasti seperti mimpi buruk yang tidak bisa bangun begitu ya Dea? Bayinya kakak yang di kandungan itu meninggal duluan gitu, terus kemudian baru papa saya, terus kakak saya, baru mama saya yang terakhir. Mama itu malah yang kasih tahu kalau papa meninggal gitu. Setelah itu malamnya itu kan kakak meninggal gitu. Tapi sampai mama meninggal pun mama nggak aku kasih tahu kalau kakak meninggal. Jadi soalnya takutnya waktu itu dia semakin ngedrop gitu. Setelah kakak meninggal itu kan jarak 3 hari baru mama meninggal gitu. Tapi setelah kakak meninggal itu mama kayak sering telepon gitu, bener-bener yang cuma kasih tahu bahwa ini dia mama udah nggak kuat, sesak nafas gitu. Apa yang ada di dalam dada Mbak Evi yang mau dibagi ke kami? Iya, sebenarnya sih aku cuma mau bilang bahwa papa mertuaku ini sudah mengabdi sama negara itu selama 35 tahun lebih. Tapi kenapa ketika dia sakit, kita minta tolong ke negara, bahkan ke rumah sakit yang
rumah sakit negara, kenapa nggak ada yang bisa nolong gitu. Padahal kita pengen banget gitu papa kita masuk ke ICU, kita lega gitu kalau udah masuk ICU. Walaupun memang kita itu memang ikhlas, kita sudah mengikhlaskan papa kita untuk pergi, tapi memang dalam keadaan di puskesmas seperti itu dengan alat seadanya, kayaknya pedih banget gitu, Mbak Nana. Saya ditelepon, saya posisi ada di sini, ditelepon keluarga itu sekitar jam setengah lima subuh. Katanya ini mami nggak bangun katanya dari malam itu. Saya putuskan untuk langsung saja bawa ke IGD tempat saya bekerja. Upaya teman-teman para medis dan dokter sudah sangat maksimal, Mbak, di situ. Sangat maksimal sekali. Sudah semua coba dilakukan untuk menyelamatkan istri saya. Tapi takdir berkata lain, 6:30 mungkin istri saya dinyatakan meninggal di situ. Yang pasti susah banget kan Mbak ya. Banyak momen ketika banyak kayak ya story lagi di Instagram kayak gitu, hati itu terenyuh gitu. Tahun kemarin masih ada istri, kebetulan kan satu mingguan sebelum Lebaran itu istri nggak ada. Jadi masih banyak sebenarnya kayak banyak video call kayak gitu. Ya pasti sedih sih Mbak. Sekarang anaknya beberapa bulan yang lalu masih nanya mami gitu. Tapi sekarang dia tuh udah kayak yang lupa gitu Mbak malah. Kemarin tuh lihat foto yang biasanya dia sebutin itu mami. Sekarang tuh malah itu siapa, papi sama siapa itu makin hati saya tuh makin istilahnya ya bukannya pengen anak saya ngelupain gitu mungkin, tapi sedih banget gitu Mbak, kayak dikala anak saya sendiri, anak istri saya nanyain maminya itu di foto nggak kenal sampai nggak kenalnya. Minta tolong. Kami memakamkan jenazah-jenazah ini udah puluhan tiap hari. Minta tolong. Kita juga punya keluarga. Kita punya tetangga, kita punya kehidupan. Ini kehidupan seperti ini nggak? Masa harus kehidupan seperti ini terus? Yeah. Saya pengen teriak Mbak di jalanan, di lampu merah macet, dini hari masih macet. Masyarakat nggak ada yang ngerti. Sedih Mbak, tiap hari terima telepon, tiap menit telepon masuk. Ada jenazah yang harus dilayani, yang harus dilakukan dengan protap
Sedih, Mbak. Tapi masyarakat nggak ada yang ngerti. Capek. Tapi memang itu kerjaan. Sejak hari ini, hidup umat manusia memang tidak akan pernah sama lagi dengan sebelumnya. Sulit, pasti, berat, sangat. Tapi kita manusia punya modal untuk menghadapi situasi ini. Apa itu? Kemampuan beradaptasi. Tidak ada spesies lain di muka bumi yang kemampuan adaptasinya melebihi manusia. Dengan perlengkapan akal, manusia pernah, sedang, dan akan bisa menyesuaikan diri lebih cepat dibandingkan spesies lain se-ekstrim dan sesulit apapun kondisinya. Dan dengan iman, kita percaya bahwa Tuhan mempersiapkan manusia dengan amat sempurna untuk membangun dunia apapun kondisinya. Benar berat, tapi kita melakukannya bersama-sama. Semua punya kesulitan dan kondisi berbeda. Yang bisa kita lakukan adalah mengisi peran masing-masing. Di tengah ketidakpastian ini, kita masih bisa membuat kepastian-kepastian kecil yang bisa membuat hidup kita tetap bermakna di hari-hari ke depan. Sehat terus teman-teman.